Salam dan bahagia Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada modul kali ini, saya akan menyampaikan tugas aksi nyata tentang diseminasi budaya positif di sekolah yang saya susun sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Mamasa. Diseminasi budaya positif ini dilaksanakan di Satuan Pendidikan tempat saya mengabdi, yaitu SMP Negeri 004 Satap Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pelaksana atau pemateri kegiatan adalah Amos SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mamasa, dan peserta kegiatan adalah kepala sekolah, guru, dan siswa-siswi SMP Negeri 004 Satap Buntu Malangka. Pendahuluan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan sebagai salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sekolah sebagai sebuah institusi diharapkan akan menjadi tempat untuk mewujudkan manusia-manusia Indonesia yang beradab. Untuk itu, sekolah sebagai pembentuk karakter dapat menerapkan budaya positif seperti menentukan posisi kontrol guru yang sesuai dengan kebutuhan murid melalui keyakinan kelas dan penerapan disiplin positif di kelas. Tujuan aksi nyata budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan dan membangun karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan adalah menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai tujuan pendidikan nasional, dan juga seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Lini masa. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah akan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah dan penerapan keyakinan kelas serta meminta izin untuk diseminasi kegiatan bersama dengan rekan guru. 2. Menginformasikan kepada rekan guru dan murid tentang maksud dan tujuan kegiatan. 3. Menyusun jadwal kegiatan diseminasi dan pembuatan keyakinan kelas. Tolak ukur untuk guru. Rekan guru dapat memahami budaya positif yang ada dan berupaya untuk melakukan penerapan pada kelas masing-masing, terutama penyusunan keyakinan kelas, memposisikan diri sebagai manajer, dan menyelesaikan persoalan dengan segitiga restitusi. Tolak ukur untuk murid. Murid dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin profil pelajar Pancasila. Harapan. Semoga penerapan budaya positif ini dapat terwujud di lingkungan sekolah, di rumah, dan di masyarakat, sehingga tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Adapun konsep inti budaya positif sebagai materi dalam diseminasi adalah disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia, serta 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Selanjutnya saya tampilkan pelaksanaan kegiatan diseminasi, yaitu diskusi tentang budaya positif. Peserta, kepala sekolah, dan guru SMP Negeri 004 Satap Buntu Malangka.
aksi nyata 1-4 atau modul 1-4 ya budaya positif. Ya sebenarnya kalau budaya positif itu ya sebenarnya berkaitan dengan sekolah dalam membantu murid-murid kita untuk mencapai hal-hal yang positif dalam dirinya. Jadi modul ini ya langsung kita mulai di pertanyaan pemantik. Ya di sini ada 3 kalimat. Apakah ya malah berkomentar? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ini pertanyaan pemantik. Jadi nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi siapa yang mau berkomentar? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya di sana saya pikir ke hukuman. Bisa ya, bisa tidak kalau salah. Ya alasannya Bu? Alasannya karena kalau memang dari dalam diri anak itu sendiri memang ada keinginan itu berupa pasti berupa dari situ. Kalau memang anak itu sendiri memang tidak mau itu berupa pasti itu. Iya masih ada? Iya saya tambahkan, maksudnya sejarah saya tambahkan saja dalam bahasa bahwa hukuman itu yang tergantung ini hukuman. Jadi kalau hukuman itu sifatnya hukuman yang maksudnya untuk mendisiplinkan, ya itu saja. Sehingga suatu kesimpulan itu tergantung. Iya, terima kasih. Siapa lagi? Bernapas. Ya sebenarnya ya pendapat pribadi menurut pengamatan saya kalau saya bandingkan dengan yang harus diberlakukan sekarang yang namanya konsekuensi logis, sebenarnya menurut saya lebih ada efeknya hukuman daripada itu konsekuensi logis. Tapi artinya ya hukuman juga itu relatif, hukuman yang tentunya tidak bukan hukuman fisik, misalnya seperti mungkin mengarah ke nomor 2. Ya, oke. Masih ada? Ya, kalau nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ini karena diharapkan imbalan. Nah, maka misalnya tinggi nilai itu, ya saya mendapat hadiah buku 6, misalnya 6 buah buku. Jadi dia melakukan hal-hal, pokoknya segala upaya dia lakukan, termasuk misalnya ya ternyata menyontek atau membawa catatan-catatan tertentu. Jadi segala hal dia lakukan. Jadi ini juga kasih motivasi internal dan eksternal karena dia mengharapkan imbalan. Kemudian yang ketiga yang ingin kita harapkan motivasi internal atau tujuan disiplin positif sendiri. Ya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya benar-benar melakukan dari dalam hatinya, belajar di rumah, kemudian pada saat ulangannya tinggi nilainya karena memang dia belajar dari awal betul-betul mengikuti, ya pasti akan mendapatkan hasil yang lumayan dan apa juga yang dia lakukan itu ya pasti akan tetap tertanam di dalam hatinya, ya nanti lalui.
Kemudian di sini dihukum oleh penghargaan. Jadi maka ada ya sering mungkin kita lakukan Bapak Ibu, ya diberi penghargaan kepada murid-murid kita untuk melakukan sesuatu, ya, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Ya, diiming-iming menjual. Jadi mungkin tidak hanya murid-murid kita, tapi ya mungkin anak-anak kita. Ya lo misalnya lo patingan ini na bengko gula-gula misalnya. Jadi sebenarnya itu ya sifatnya, katanya setelah melalui penelitian, ya sifatnya jangka pengaruhnya ya bisa saja jangka pendek, bisa juga jangka panjang, ya bisa juga jangka panjang, tetapi sekali lagi itu tidak akan masuk dalam tujuan disiplin positif tadi. Kemudian penghargaan itu ya sebenarnya menghukum. Jadi misalnya kayak diiming-iming terus ya pasti menghukum kita, karena kalau kita tidak kasih lagi ya pasti ya kembali sulit. Kalau kita misalnya tidak diiming-iming ya bisa saja tidak mau dia lakukan. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi tadi dikatakan bahwa penghargaan meningkatkan motivasi, ternyata salah, ya? Iya, ternyata salah. Karena ini semua penghargaan itu sifatnya sebenarnya menghukum, kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, ya tidak tepat. Kemudian penghargaan tidak efektif, ya, tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Maksudnya di sini merusak hubungan bagaimana? Ada anak-anak yang misalnya dalam satu kelas, ya dia mendapat penghargaan hari semester ini penghargaan, semester depan penghargaan lagi, semester depan penghargaan lagi. Nawarin yang lainnya, kapan saya dapat penghargaan ini? Sehingga hukuman dia tidak ada lagi motivasinya lain. Saya tidak bisa belajar karena ternyata penghargaan terus ya pasti dibanding dia. Jadi hubungan antara kita sendiri, guru dengan murid dengan temannya itu menjadi terganggu. Jadi sisi tadi itu sebenarnya yang menyebabkan bahwa penghargaan itu ya sebenarnya tidak dibolehkan. Beda dengan jadi Bapak Ibu, kita harus bedakan penghargaan dengan apresiasi. Apresiasi. Karena kalau apresiasi itu ya beda dengan penghargaan. Jadi karena pada intinya penghargaan itu identik dengan sesuatu yang kita iming-iming, ya pasti ya kalau kita bayangkan contohnya pasti identik dengan barang apa. Ya kemudian masih lanjutannya tadi, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tadi motivasinya doang dari dalam hati sebenarnya manfaatnya apa, tetapi karena melihat adanya penghargaan. Kemudian jelas sekali ya kita. Jelas sekali itu. Jelas keren makan. Jadi kita akan membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Ini ya, mana hukuman dan mana konsekuensi menurut Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi karena terlambat ke sekolah ya dibemi sesuatu atau nawan kita guna. Catat, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Hukuman kalende. Konsekuensi apa? Hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sebenarnya salah itu intinya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan. Tidak mengenakan. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman tidak sesuai dengan peraturan. Kalau konsekuensi pasti ada landasannya. Ada landasannya. Hukuman kan bisa berdampak tidak baik ke Dampak negatif. berdampak negatif ke tadi nyelamat sepatu sepanjang hari. Untuk identitas. Saya hukuman kalau kita Ada yang lain? Bintang-bintang. berarti terlanjur Pertama Bapak Ibu kita melihat kalau misalnya dalam peraturan kita yang kita sudah sepakati atau tata tertib kita, misalnya tertulis di situ bahwa anak yang tidak mengenakan sepatu hitam harus anak yang tidak mengenakan sepatu hitam tidak boleh menggunakan sepatu di sekolah. Kemudian misalnya tak ada yang tertulis, jadi hukuman. Iya, karena coba kita pahami secara logika. Misalnya kita membuat kita tertib, karena tertib itu kan upayanya agar anak itu menjadi positif, bersih, berkarakter positif. Misalnya apabila aturan tawa, misalnya seperti ini, siswa yang tidak mengenal pelaksanaan diseminasi pembuatan keyakinan kelas peserta murid kelas 8. Sekali lagi saya ulang, dari keyakinan kelas tadi adalah kesepakatan bersama yang dibuat antara guru dengan siswa Keyakinan yang kelas akan menjadi merupakan panduan kesepakatan kelas dalam melakukan proses pembelajaran di dalam bersama kelas masing-masing. dan siswa dalam Ya proses misalnya tadi pembelajaran. kita membuat sebuah Tujuan pernyataan keyakinan 1. dalam kalimat positif, Membentuk misalnya karakter yang positif kepada siswa yang jagalah kemudian kebersihan. menjadi budaya positif. Berarti jagalah kebersihan ditujukan kepada semua, ya, baik guru maupun siswa. Jadi tidak ada yang diharapkan tidak ada yang membuang sampah di tentang peraturan yang akan di kelas. Mengerti? Bisa ya? Siswa Bisa. Dan yang lain misalnya, kemudian yang lain, hargailah temanmu, misalnya. mendiskusikan Hormatilah gurumu. Tiga, Misalnya. siswa secara bersama Saling menghormati atau saling menghargai, misalnya. Ya? Atau apalagi yang lain, datang tepat waktu, ya, datang dan belajar tepat waktu misalnya, ya, dan seterusnya. Jadi pernyataan-pernyataan itu, ya, itu merujuk kepada sebuah 1.4 apa namanya kali ini semoga menjadi kebajikan, nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan. Misalnya tadi jagalah kebersihan, ya, nilai kebajikannya adalah kesehatan, atau hargailah, saling menghargai dan saling menghormati, nilai kebajikannya adalah menghormati misalnya, ya. Jadi kemudian apa tujuan dalam membuat keyakinan kelas? Apa tujuannya itu? Jadi tujuannya itu ya menumbuhkan semangat dan rasa nyaman dalam belajar. Ya,
menumbuhkan semangat dan rasa nyaman dalam belajar. Coba kalian bayangkan kalau misalnya di sini, ya sementara kita belajar ada sampah berserakan misalnya. Apakah kalian nyaman atau tidak? Tidak, pasti tidak ya. Atau pada saat belajar kalian ada yang sakit, pasti tidak nyaman, ya, pasti tidak nyaman. Kemudian membentuk karakter yang positif kepada murid, ya. Karakter yang positif di sini ya karakter yang baik. Jadi misalnya Ekron, biasanya Ekron itu pada simpati ini kami di sana pandang yang sembarangan. Tetapi ketika di sekolah karena ada keyakinan kelas yang harus dipatuhi, menjadi ya bisa membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Jadi dia berubah. Ya itu yang namanya membentuk karakter positif. Jadi yang tidak baik menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi melalui keyakinan kelas ini diharapkan akan ada sikap positif yang tumbuh yang berasal dari dalam hati. Misalnya datang tepat waktu, ya benar-benar karena datang tepat waktu, bukan karena juga ada keyakinan kelas kita mendapat konsekuensi, mendapat hukuman dan lain-lain kalau tidak datang. Ya murni karena memang dari dalam hati ingin datang karena menghargai waktu, menghargai teman, menghargai guru, menghargai dan lain-lain. Ya bisa dipahami ya? Ya bisa. Kemudian ya sekarang kita akan membuat beberapa keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini diharapkan tidak dibuat terlalu banyak, ya. Keyakinan kelas tadi kopiah bundang tidak dibuat banyak, ya. Cukup ya beberapa saja, 3 sampai 5, ya. 3 sampai 5. Yang penting itu bisa diingat dan bisa dilakukan, ya. Misalnya ada 3 kesepakatan kelas kita, ya. Yang penting bisa dilakukan, ya itu sangat luar biasa karena itu sebagaimana tujuan tadi adalah membentuk karakter. Jadi apa juga gunanya kita tulis di sini 10, tetapi satu pun yang bisa kita lakukan. Lebih baik kita menuliskan 3 saja, yang penting itu bisa dilakukan, itu bisa mengubah kita daripada menuliskan 10 tetapi tidak bisa mengubah. Ya. Coba Nirsan bantu dulu. Ya di sini saya menyiapkan sebuah kertas plano. Jadi nanti kalian akan saya bagikan post-it dan membuat 1-2 masing-masing masing-masing 1-2 pernyataan keyakinan kelas, ya. Jadi pikir-pikirkan 1-2 pernyataan keyakinan kelas, peraturan kelas, pokoknya dalam bentuk peraturan. Contohnya misalnya jangan membuang sampah dengan sembarangan, jangan merusak pintu, atau jangan mencoret-coret meja misalnya. Jadi kalian membuat, pokoknya tuliskan saja yang ada dalam pikiranmu, kira-kira apa sebuah aturan yang harus kita patuhi dalam kelas.
nanti apa yang dituliskan itu ditempel di sini, ya. Jadi semua madu nanti menempel. Jadi tulis sebuah pernyataan yang merupakan peraturan kelas menurut kalian yang harus ada dalam kelas kalian, ya. Satu siswa. Misalnya bunga datang tepat waktu misalnya. Ya silakan tulis baru tempel di sini. Saya paham untuk tempel di sini. Tapi jangan lihat anunya, lihat itu yang ada lemnya. Tulis di. Iya, jadi kau tulis di sini. Kalau tidak pakai tuh, ya nanti lagi pakai yang lain. Iya, satu saja pakai. Nanti lagi pakai kalau ada lagi yang jalan. Tulis misalnya. Tulis baru tempel di sini. Ya, yang sudah langsung tempel. Yang sudah langsung tempel. Nah, yang sudah langsung tempel. Ya, yang sudah langsung tempel. Di sini. Pas tempel mana? Sepakat. Oke. Jadi saya pindahkan ini supaya saya tulis nanti di sini, ya. Jadi yang disepakati langsung saya ya saya catat di sini. Kayaknya ini terbalik nih. Keyakinan kelas 8. Satu tadi mengumpulkan tugas tepat waktu, saya pindahkan misalnya ini begini. Kemudian ada kata yang kedua, jagalah kebersihan kelas. Ini kalimat positif atau negatif? Positif. Ini disepakati? Sepakat jaga kebersihan kelas? Iya, sepakat. Ya. Ini kira-kira mengumpulkan. Kemudian yang ketiga, menjaga fasilitas sekolah khususnya dalam kelas. Berarti kita ubah menjadi menjaga inventaris kelas, ya. Ya, bisa diubah, ya. Sama artinya ini menjaga fasilitas sekolah atau inventaris sekolah. Ya. Menjaga inventaris sekolah. Sepakat, ya? Sepakat. 3, ya, sudah 3. Kemudian yang keempat, jaga kebersihan kelas. Sudah ada tadi, ya? Ya, sudah ada. Ini. Sudah ada ini. Saya tempelkan di sini. Kemudian jangan merusak peralatan sekolah. Sama ini, ya. Ini kan kalimat apa lagi ini? Jangan. Ya, kalimat negatif. Kalimat positifnya adalah menjaga inventaris sekolah. Jadi berarti ini kita ubah menjadi ini sudah sama, ya. Ya. Bukan berarti ini tidak diambil, tetapi karena ada kata yang sudah sama dan
sifatnya kalimat positif. Kemudian yang kelima, jangan bermain saat melakukan proses belajar mengajar. Berarti kalau ini kalimat apa? Negatif. Kira-kira kalimat positifnya bagaimana? Apa? Kalimat positifnya kira-kira apa? Tertib saat belajar. Ya. Berarti 4. Ya. Tertib, saya tertib belajar. Sama pengertian ini, jangan bermain. Berarti Kemudian yang kelima, jagalah lingkungan, kebersihan lingkungan sekolah. Sama ini ya? Sama ya? Ya, jagalah kebersihan kelas atau sekolah. Kemudian jangan tidur pada saat pelajaran berjalan. Ya, jangan tidur pada saat pelajaran berjalan. Ini kalimat apa? Negatif. Jadi kalau kita ubah dalam kalimat positif, bagaimana? Sama mungkin ini ya? Tertib saat belajar kan? Ya, tertib. Berarti tidak bermain, tidak tidur, apalagi tidak makan, apalagi dan lain-lain. Berarti tertib itu mencakup semua. Jangan tidur. Ini ya. Kemudian tidak main HP saat belajar. Tidak main HP saat belajar. Sama mungkin ini ya? Tertib dalam belajar. Ya. Kemudian yang terakhir, membawa buku sesuai jadwal. Berarti apakah disepakati? Sepakat? Membawa buku sesuai jadwal. Berarti disiplin. Yang kelima, disiplin waktu. Yang keenam ini, jagalah kebersihan ruangan kelas. Sama dengan ini. Jadi saya tempel di sini. Jadi saya tempel terbalik karena ya. Berarti kalian kelas 8 bisa menghasilkan 5 keyakinan kelas. Yang pertama, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedua, jagalah kebersihan kelas. Yang ketiga, menjaga inventaris sekolah. Yang keempat, tertib belajar. Kelima, disiplin waktu. Ya, saya tuliskan di sini, mengumpulkan tugas, tepat waktu, jagalah kebersihan. Yang ketiga, menjaga inventaris, tertib belajar. Yang kelima, disiplin waktu. Ya, disiplin waktu. Jadi ini 5 keyakinan yang kalian atau kita sepakati hari ini. Kemudian kita lihat dari 5 keyakinan ini, nilai-nilai apa yang kira-kira bisa nilai-nilai kebajikan apa, nilai-nilai universal apa yang kira-kira dituju dari keyakinan kelas ini. Ya, misalnya tadi ya saya contohkan, misalnya jaga kebersihan itu berarti berhubungan dengan apa? Kesehatan. Kalau ini mengumpulkan tugas tepat waktu berhubungan dengan apa?
Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab, berhubungan dengan tanggung jawab. Kemudian jaga kebersihan berarti kesehatan, berhubungan dengan kesehatan. Bisa juga berhubungan dengan tanggung jawab juga ya. Kemudian menjaga inventaris sekolah, hubungan dengan apa? Apa lagi? Tanggung jawab. Ya. Kemudian tertib belajar berhubungan dengan apa? Kalau tertib belajar berhubungan dengan kedisiplinan. Kemudian ini tadi bisa juga kedisiplinan ya. Kalau disiplin waktu tentunya disiplin. Ya. Jadi kita sudah bisa mengetahui bahwa ketika kita mengumpulkan tugas tepat waktu berarti saya bertanggung jawab. Ketika saya bisa menjaga kebersihan berarti saya menjaga kesehatan, kebersihan. Ya. Saya juga bertanggung jawab. Kemudian menjaga inventaris sekolah berarti saya bertanggung jawab. Dan seterusnya ke bawah. Ya. Jadi seperti ini yang disebut dengan keyakinan jelas. Jadi ada nilai-nilai yang bisa dihasilkan yang dibuat dari semua siswa. Jadi kalian yang buat, kalian yang membuat, memikirkan kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa belajar dengan aman dan nyaman di dalam kelas saya. Ya seperti itu ya. Seperti itu dalam membuat keyakinan kelas. Sekarang kalian sudah bisa menyusun ini, sudah melihat adalah saya bagikan kembali satu. Masih ada sebuah post-itnya? Ya. Jadi sudah bisa ya. Ini sudah keyakinan keras. Anggaplah sudah jadi. Ya. Ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi contoh. Ya. Kalau di kelas nanti. Jadi sekarang kalian saya ajak membuat sebuah umpan balik, ya, umpan balik. Maksudnya setelah menyusun keyakinan kelas ini, apa yang kalian rasakan? Setelah menyusun keyakinan kelas ini, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan setelah menyusun keyakinan kelas ini? Tuliskan jawabannya di post-it. Apa yang kalian rasakan? Ya. Apa yang kalian rasakan setelah menyusun? Seperti ini. Kalian rasakan setelah menyusun keyakinan kelas ini, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan setelah menyusun keyakinan kelas ini? Tuliskan jawabannya di post-it. Apa yang kalian rasakan? Ya.
kalian rasakan setelah disusun? Bisa saya pakai ini untuk menghapus. Kami tulis. Jadi tulis namanya ya. Apa yang kalian rasakan? Pegal. Apakah kalian senang? Apakah kalian susah? Apakah kalian menangis? Apakah kalian bersedih? Iya, bisa ya. Bisa nanti. Oh. Ya silakan ditempel di sini. Wele. Ya, jadi ada yang senang, ada yang nyaman, ada yang nyaman senang, semakin semangat belajar, senang, nyaman, senang, lega, senang, nyaman, nyaman, senang, nyaman, senang, kira-kira senang bisa, ya, bagus ya, semuanya bagus, tepuk tangan dulu. Ya, jadi tentunya semua akan merasa senang. Jadi tidak mungkin ada yang menangis, ada yang sedih, ya. Jadi seperti itu cara membuat sebuah keyakinan. Dan ini menjadi umpan balik kalian dalam penyusunan keyakinan kelas ini, ya. Oke? Jadi ya seperti